Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang teorema 4.1.6. Nah, misalkan F adalah fungsi yang memetakan A ke R dan C suatu titik klaster dari A, maka kedua pernyataan ini adalah ekivalen. Untuk pernyataan yang pertama, limit X menuju C untuk F sama dengan L jika dan hanya jika. Untuk pernyataan yang kedua, untuk sebarang epsilon lebih besar dari 0, terdapat suatu delta epsilon lebih besar dari 0, sedemikian sehingga jika X elemen dari A dan nilai mutlak X kurang C lebih besar dari 0 dan kurang dari delta epsilon, maka nilai mutlak Fx kurang L itu kurang dari epsilon. Nah, teorema ini sering dikenalkan pada pembelajaran kalkulus yang mana ini disebut sebagai pembuktian limit menggunakan aturan epsilon dan delta atau pembuktian limit dengan epsilon delta. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke pembuktian. Nah, karena tadi pernyataan jika dan hanya jika, berarti kita akan membuktikannya secara dua arah. Yang pertama untuk P maka Q dan sebaliknya Q maka P. Nah, di sini dituliskan untuk pernyataan yang ke arah kanan dulu ya. Nah, pernyataan pertama maka pernyataan kedua. Pernyataan pertama maka pernyataan kedua. Oke, kita mulai dengan asumsi kita di pernyataan pertama bahwa F itu merupakan limit L pada C. Nah, jadi kalau sudah punya limit L pada C, maka diberikan epsilon lebih dari 0 sebarang. Terdapat delta sama dengan delta epsilon lebih besar dari 0, sedemikian sehingga untuk setiap X dalam A yang merupakan unsur dalam lingkungan delta dari C dan X tidak sama dengan C, maka nilai Fx termasuk dalam lingkungan epsilon dari L atau V elemen L atau V epsilon L. Nah, tapi X itu merupakan elemen dari lingkungan C dan X tidak sama dengan C. Itu untuk jika dan hanya jika nilai mutlak X kurang C lebih besar dari 0 lebih kecil dari delta. Nah, ingatlah tentang definisi lingkungan. Oke, selain itu Fx termasuk ke dalam lingkungan epsilon L itu hanya terjadi jika dan hanya jika nilai mutlak Fx dikurang L lebih kecil dari epsilon. Jadi, jika X memenuhi nilai mutlak X kurang dari C atau nilai mutlak X kurang dari C lebih dari 0. Jika X elemen A memenuhi nilai mutlak X kurang C lebih dari 0 kurang dari delta, maka Fx harus memenuhi nilai mutlak Fx dikurang L kurang dari epsilon. Nah, selanjutnya untuk pernyataan kedua. Di pernyataan kedua ini, pernyataan kedua maka pernyataan pertama. Pernyataan kedua maka pernyataan pertama. Nah, jika syarat yang dinyatakan dalam pernyataan kedua berlaku, maka kita ambil lingkungan delta dari C. V delta C itu yang mana merupakan interval terbuka dari C kurang delta sampai C ditambah delta. C kurang delta sampai C tambah delta.
Nah, dan lingkungan epsilon dari L dan lingkungan epsilon dari L dan lingkungan epsilon dari L yang mana merupakan interval terbuka dari L kurang epsilon sampai L tambah epsilon. Ini berarti syarat kedua akan berakibat jika X masuk dalam V delta C dengan X elemen A dan X tidak sama dengan C. Maka Fx pasti termasuk dalam V elemen L, V epsilon L. Oleh karena itu, berdasarkan definisi 4.1.4 bahwa F mempunyai limit L pada C. Demikian penjelasan teorema dan pembuktian dari 4.1.6. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.